Perkenalkan, nama saya Bu Berti Geda, asal dari SDN 1 Palangan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo. Pada masa pandemi COVID-19, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, menjaga jarak dengan orang lain. Supaya kita diberikan kelancaran dalam belajar, mari kita berdoa bersama. Ayo anak-anak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan hari ini, Berti akan mengajarkan kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui makna dari apa, mengapa, siapa, di mana, dan kapan. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui cara bertanggung jawab di masyarakat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat membedakan jenis-jenis pekerjaan yang ada di masyarakat. Mari kita mulai pembelajaran ini. Apa kalian tahu mengapa Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia? Karena punya hutan yang sangat luas sebagai penghasil oksigen yang merupakan unsur penting bagi kehidupan. Pada pertanyaan di atas, menggunakan kata tanya apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan suatu atau hal. Selain kata tanya apa, ada kata tanya lain seperti siapa digunakan untuk menanyakan orang, kapan digunakan untuk menanyakan waktu, di mana digunakan untuk menanyakan tempat, dan mengapa untuk menanyakan alasan. Menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu sebagai warga masyarakat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung sesuatu. Ada 5 jenis tanggung jawab setiap individu. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya, ketika kalian diberikan PR, harus mengerjakan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Contohnya, bersikap disiplin dan sungguh-sungguh dalam belajar. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Contohnya, kerja bakti dan ronda malam. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Contohnya, anggota tim nasional Indonesia sekuat jiwa dan raga untuk mengharumkan nama baik Indonesia. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh kebudayaan yang mereka anggap sama. Dari pengertian tanggung jawab dan masyarakat, maka dapat disimpulkan tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya
sebagai warga masyarakat. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah sebuah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat dari berbagai bidang usaha. Yang pertama, agraris. Sebagai negara agraris, karena banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian yaitu padi, jagung, ubi, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Yang kedua, peternakan. Peternakan adalah usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil dari peternakan yaitu daging, susu. Yang ketiga, perikanan. Perikanan bisa dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Contoh hasilnya, perikanan darat bisa bandeng, mujair, dan lain sebagainya. Kemudian perikanan laut banyak lagi hasilnya, contohnya ikan kerapu. Yang keempat, pertambangan. Barang tambang bisa dibedakan menjadi mineral logam, mineral non-logam, serta sumber energi. Yang kelima, kehutanan. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, ulin, damar, dan rotan. Yang keenam, perdagangan. Perdagangan terdiri dari dua, yaitu ekspor dan impor. Ekspor sendiri adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Yang ketujuh, perindustrian. Perindustrian adalah mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Jenis usaha lain yaitu pariwisata. Pariwisata merupakan bidang jasa yang memberikan pelayanan kepada konsumen. Usaha-usaha di bidang jasa yaitu pengelola penginapan, hotel, losmen, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak, hari ini kita bisa merangkum pembelajarannya, yaitu yang pertama, kalian dapat mengetahui penggunaan kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, siapa. Dan yang kedua, kalian dapat mengetahui jenis-jenis pekerjaan apa yang ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga, kalian bisa membedakan antara tanggung jawab di masyarakat dan tanggung jawab untuk diri sendiri. Nah, anak-anak, silahkan kalian pelajari di rumah untuk tugas selanjutnya. Demikianlah pembelajaran hari ini yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.